بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan, akhwat, fillah, rahimakumullah. Insyaallah kita sudah mulai kajian lagi ya. Qadarullah 2 bulan berarti ya. 2 bulan kita off, lebih bahkan 2 bulan setengah. Entahlah ikhwan akhwat apakah di rumah murojaah atau memang ente gitu. Karena ya itulah qadarullah ya. Target kita eh, terus gitu istiqomah, tapi karena ada musibah jadi baru sekarang ya. Tapi biar bagaimanapun tetap kita akan coba terus mengkaji, menggali kitab Ajurumiyah, kitab yang dasar ya untuk belajar ilmu nahu. Nah, yang sudah kita bahas itu apa? Fa'il, terus naibul fa'il, mubtada dan khobar. Nah, setelah itu ada amil, halaman 16 lihat, ada amil yang masuk ke mubtada khobar. Di sini kata beliau ada 3, 1 kana, 2 inna, 3 zonna. Zonantu itu zonna kita bacanya ya. Jadi ada kana wa akhwatuha, saudari-saudarinya, ada inna wa akhwatuha, dan zonna. Nah nanti kita hafalkan yang akhwatnya. Sedikit diulang yang halaman 16, kana. Fungsi kana itu tarfa'ul mubtada'a, kita ganti saja ya. Tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khobaro. Atau sudah ada lengkap belum di apa? Di tulisan di situ. Lengkapnya begini, tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha. Ada ya? Berarti tulis tarfa'ul mubtada wa yusamma. Nah, tambahkan wa yusamma ismaha. Yang kedua wa tansibul khobaro wa yusamma. Nah, itu. Tambahkan itu ya. Di sini belum ditulis. Baik. Itulah kana. Jadi dia merofakan mubtada dan menasabkan khobar. Kalau ada Zaidun qaimun, kan mubtadana Zaidun, qaimunnya khobar. Tapi ketika masuk kana, maka berubah. Nah, perubahannya ini, fungsi ini. Tarfa'ul mubtada, kan tadi Zaidun menjadi marfu, berarti tetap Zaidun. Saat masuk kana Zaidun. Sedangkan qaimun sebagai khobar, nah teorinya kan watan sibul khobaro dan menasobkan khobar. Oh, jadi yang berubah itu adalah khobarnya. Qaimun jadi qaiman. Asalnya Zaidun qaimun, karena ada kana Zaidun qaiman. Nah, terakhir di situ ya. Supaya mengingatkan kembali
lagi. Zaidun qaimun ya. Zaidun. Karena dia mubtada, maka kita i'rabnya apa? Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Qaimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kalau masuk kana jadi ada perubahan. Yang tadinya Zaidun qaimun ya. Yang tadinya Zaidun qaimun ketika ada kanan maka Zaid itu menjadi marfu. Nah, jadi begini. Zaidun itu tidak berubah, tidak berubah. Maka wajib sama ismahan. Zaidun bukan lagi bukan, tapi Zaidun sebagai ismahan. Ismu artinya ismu kan karena ya di sini kanan. Di fungsi kanan kembali ke yang pertama. Karena itu ada dua ya. Dinamakan fisiknya, dinamakan obat yang dan itu milik mubtada obat. Jadi ketika masuk fungsinya ini apa? Ketika Zaidun qaimun sebagai mubtada obat, fungsi anak, maka Zaidun sebagai mubtada tanpa apa? Bukan jadi mubtada, tapi ismu. Sedangkan qaimun ini qaimun kan ini buatan siful khobar. Si khobar ini dia menjadi tansibul, jadi asalnya mu jadi man. Tapi kalau ada alif fathah kan alif ya, maka alif ditambahkan alif ya, alif fathah apa ya. Qaiman ada Zaidun qaiman, tapi qaiman bukan lagi khobar kan, tapi menjadi khobaroha. Betul? Menjadi sama khobar khobaroha ismuha. Menjadi sama ismuha ismuha. Nah, berarti kok iman di sini? Kok iman di sini bukan khobar saja, tapi khobarnya. Ini nyata di sini. Karena Zaidun qaiman. Awalnya Zaidun qaimun. Kalau
berubah menjadi seperti itu. Nah, ada dua kalau bahkan simbol kobaro ini asalnya dari formul jadi karena dari formul irobnya sama ya irobnya bagaimana kata dulu ya jangan lupa sini ismu anak terusan karena gampangnya paling hijaunya jadi kalau diperhatikan ya jelas wantannya jelas kalau kita perhatikan saat kita masuk kana harus mutkin dulu di mubtada khobar. Jadi kalau belum mutkin di mubtada khobar, maka kana pun nanti akan sulit gitu. Makanya i'rab Zaidun Qaimun itu harus paling nanti permasalahannya ya yang bermasalah bukan di mubtada sebetulnya, tapi di khobar.
Karena khobar kan dibagi-bagi. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibhu jumlah. Jumlah dibagi dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, nanti di sininya. Dan syibhu jumlah juga ada dua kan ya. Ada yang diawali dengan huruf jar, jar majrur, ada diawali dengan zorob. Nanti jadi mudhof ilaih ke depannya. Nah, paling itu saja yang perdalam di khobar. Kalau mubtada semuanya samalah. Paling mubtada itu bisa yang isim zohir seperti Zaid, atau kita ganti dengan domir. Domirnya seperti huwa. Zaidun qaimun. Huwa. Jadi huwa. Berarti huwa qaimun. Huwa sebagai mubtada. Tapi kalau yang mabni-mabni, yang dimis itu ya. Yang dimis, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Nah, itu memang agak beda ya. Kalau yang mabni-mabni. Nah, jadi kalau memperhatikan fungsi dari kana, ini hafalkan ya, ini wajib hafal. Kenapa wajib hafal? Karena jangan sampai nanti tercampur dengan inna. Jadi hafalkan dulu kana ini, jangan sampai tercampur nanti dengan fungsi inna. Jadi fungsinya tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha. Makanya tadinya mubtada berubah jadi isim kana. Kemudian wa tansibul khobaro wa yusamma khobaroha. Tadinya khobar karena pasangan mubtada adalah khobar. Jangan lagi nyebut khobar kalau sudah masuk kana, tapi khobaru kana gitu ya. Jadi ismu kana dan khobaru kana. Begitupun kalau inna masuk gitu. Kalau inna masuk, dibalikin namanya. Innama, innallaha. Berarti dinasobkan. Itu bedanya. Nah, sebelum ke inna, kan kita sudah pernah hafal apa? Akhwat kana. Nah, iya. Liburna tilusasi Pak Tony. Nah, kan karena itu ada akhwat. Akhwat kana rumusnya berapa apa? 5 25. Jadi totalnya berapa? Ada 12 akhwat. 5 25. 5 pertama apa? Waktu, bab waktu. Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Dari waktu subuh sampai waktu malam. 5. Yang 2, soro, laisa. Kan itunya. Soro dan laisa. Yang 2 ya mah. Soro dan laisa. Terakhir yang 5 itu ada diawali dengan ini tentang waktu ya. Yang 5 ini tentang ma. Semuanya ada ma. Sebutkan maknya. Ma, zala, man, fakka, ma, fati'a, ma, bariha. Terakhir, madama. Berarti 5, 25. Total ada 12. Nanti kana itu rubah. Misalkan dengan asbaha. So, saya baca kananya. Ikhwan akhwat, ganti kana dengan asbaha. Ini semuanya sama. Saya baca begini. Kana zaidun qaiman. Ganti dengan asbaha. Jadi apa? Asbaha zaidun qaiman. Ganti dengan adha. Adha dhalla. Amsa bata. Beres yang 5. Itu teh waktu. Kalau ada asbaha berarti di waktu pagi. Berarti kalau ada asbaha zaidun qaiman berarti di waktu pagi Zaid berdiri. Di waktu pagi. Kalau adha artinya apa?
Di waktu, pakai di waktu. Di waktu duha, Zaid berdiri. Kalau bata, langsung ke akhir. Bata, artinya apa? Di waktu malam. Kalau malam saja lailan. Nah, di waktu bata Zaidun qa'iman, di waktu malam Zaid berdiri gitu ya. Baik, sekarang seorang dari Pak Enes nomor 2 tah. Ganti dengan soro. Terus ganti, maju. Laisa. Ganti dengan apa yang pertama? Mazala. Belum ini dulu. Pak Tony. So, diulang Pak Tony. Ganti Bu. Setelah masalah apa? Ya, sok. Ganti. 3. Tidak ada. Nah, gitu. Terus. Bu, mau Bu? Nama jawab. Madama, sok Bu. Dah, gitu. Itu teh di akhwat karena tapi tetap karena fiil apa? Fiil madi. Berarti lihat nih, fiil madi. Oh, berarti yang 12 juga sama masuk ke fiil madi semuanya. Berarti yang namanya adha, asbaha, adha, dhalla, amsa, itu fiil madi. Fiil madi. Tapi tambahkan nakis ya. Maksud nakis di sini dia tidak membutuhkan fa'il. Kenapa disebut nakis? Karena dia tidak membutuhkan fa'il. Teori asli apa? Setiap fi'il harus ada fa'il. Itu maksud nakis. Nakis itu kurang. Berkurang. Yang kurang. Maksud yang kurang apa? Ya tidak butuh fa'il. Yang membutuhkan itu hanya 2. 1, 2. Tuh, jadi ketika ada karena itu fi'il Ustaz, harus ada fa'il. Salah, karena ini nakis. Fi'il madi nakis, maka penting ditambahkan nakisun biar tergambar nakis di situ apa? Tidak butuh fa'il. Ya, tidak butuh fa'il. Yang membutuhkan adalah isim kana dan khobar kana. Baik, kita i'rab dulu bareng-bareng. Satu, yang kana langsung ya. Baca lengkap, terus satu-satu ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kana, 1, 2, 3. Nanya panjang, diulang. Naqisun, 1, 2, 3. Al-Fatih karena ini ya. Ya, terus. Diulang. Ini. Terus. Nanti berlaku ke ahwatnya ya. Silahkan ahwatnya. Mazala misal. Mazala juga sama. Mazala tetap saja ini ya. Fi'lun madin naqisun mabniyun alal fathi. Kesini sama semua. Nah itu Iwan ahwat harus paham di kana ya. Kana. Jika nama inama ulawa kamarnya. Karena liburnya lumayan. Bukan keinginan liburnya. Qadarullah. 2,5 bulan yang saya hitung tuh. Jadi sigana teh tos non mun ndog teh mah tos
Duka menetas, duka kacing calang. Lihat kembali ke sini. Berarti tugas ya. Nanti tugasnya nanti oleh Rois di share satu fungsi kana atau begini dulu tugasnya. Amil yang masuk ke mubtada khobar ada berapa? Gitu ya. Harus hafal dulu gitu. Kan 3 di sini ya, halaman 16. Kana, inna, dan zonna. Kemudian yang kedua, fungsi dari kana dan inna. Jadi inna sekarang hanya tidak saya jelaskan dulu ya, tapi menghafal fungsi dari inna gitu. Jadi hari ini tidak saya masukkan biar nanti ilmunya supaya mutkin gitu ya. Tapi yang akan dimasukkan, yang akan dibahas itu adalah fungsinya dulu. Jadi apa fungsi dari kana dan inna. Nah terakhir masing-masing akhwat. Jangan. Akhwat kana dulu lah. Inna mah jangan ya. Dikhawatirkan jadi beban. Jadi yang pertama, amil yang masuk ke mubtada khobar ada berapa? Tapi sebutkan ya. Yang kedua, fungsi kana dan inna apa? Yang ketiga, akhwat kana saja. Yang rumusnya 525. 525. Tapi sudah di ini belum apa namanya? Diluruskan cara hafalannya. Kan ini mah kana, amsa, asbaha, adaha kan diacak gitu ya. Bukan diacak sebetulnya. Sebetulnya bukan diacak karena lihat di akhir masing-masing ada kelebihan gitu. Tapi kita kalau yang 5 berdasarkan waktu. Kalau waktu berarti dari waktu subuh dulu. Waktu subuh, waktu duha, waktu siang, waktu sore, dan waktu malam. Itu 5. Kemudian soro dan laisa. Itu 2 kita pisah. Nah baru terakhir ma semuanya. Mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, terakhir madama. Madama akhirkan ya. Sesuaikan dengan ini. Nah, terakhir ya sebelum istirahat lihat yang inna. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul. Nah, ismanya diganti. Tulis di atas dengan apa kemarin? Mubtada, al-mubtada'a. Ganti ya. Bukan salah, bukan. Bukan, tapi kita ingin menghafalkannya itu biar sama. Jadi bahasanya isma jadi mubtada. Tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha gitu. Sama seperti yang itu. Wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Nah ini hafalkan ini. Karena ini sering terjebak dengan kana. Padahal kana dan ina itu beda. Tinggal dibalik saja. Baik saya tuliskan ya. Seperti yang di atas ini nih. Kalau kana fungsi. Ingat ini fungsinya ya. Fungsi. Fungsi ya, fungsi inna. Sekarang kalau kana lihat tarfa bareng fungsi kana apa? Nah, di situ tinggal dibalik lihat. Tarfa'u-nya dikesinikan, tansibunya ke atas gitu, gampang. Yang inna betul. Jadi yang ina berarti asalnya tarfa'u jadi apa? Wa-nya jangan sibu. Nah, gitu. Sibu ininya sama semuanya. Jadi apa? Tansibul mubtada'a teruskan. Terus ismaha.
Nah, jadi namanya ismaha. Tapi jangan isim kana, jadi isim inna gitu maksudnya. Baru yang kedua, yang ini turun ke bawah, wanya tetap ada. Terus? Iya. Terus? Wa yusamma khobaro ha. Nah, jadi dinamakan khobarnya. Wa yusamma khobaroha gitu. Jadi begitu cara ininya. Berarti cukup hafalkan yang kana dulu, tarfaul mubtada. Kalau ringkas dulu ya. Kalau kana tarfaul mubtada wa tansibul khobar. Ringkasnya dulu. Tapi kalau inna balik. Tetap mubtada dulu karena kan awalannya harus mubtada. Hanya bedanya di atas yang ini. Kalau inna tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khobaro. Kalau ringkas. Kalau lengkap ini hafalkan. Jadi hafalannya ini. Nah, sebagai contoh yang tadi Zaidun qaimun. Nanti sebelah sini ya. Zaidun qaimun. Tetap tulisnya di sini Zaidun qaimun, berdiri. Ini jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah ismiyah. Berarti mana kalau jumlah ismiyah dicari apa? Mana mubtadanya? Zaidun. Ini mubtada. Qaimun sebagai khobar. Mubtada itu marfu. Khobar juga marfu. Saat masuk inna, nah ini maksudnya. Saat masuk inna, lihat tansibul mubtada. Berarti inna, diulang, inna zaida. Tetap teorinya kalau ada tanwin fathah, tambahkan alif. Tambahkan alif. Nah, jadi gitu. Pertanyaannya, kenapa Zaidan? Lihat. Kenapa Zaidan dia mansub? Nah, karena isim inna. Bahasa Arabnya apa isim inna? Ismu inna. Ismu inna. Kalau ini isim kana. Bahasa Arabnya ismu kana. Khobar kana. Bahasa Arabnya khobaru kana. Isim inna. Bahasa Arabnya ismu inna. Sekarang khobarnya. Watar fa'ul khobaro. Sok, jadi bagaimana qaimnya? Baca dari inna. Diulang. Kenapa qaimun marfu? Karena dia sebagai khobar inna. Nah, ini jabatannya. Khobaru, pakai khobaru ya. Nanti saat Ibrahim sama khobaru inna. Tuh kan beda. Baca bareng-bareng. Masukkan kana. Masukkan inna. Tuh sangat jauh bedanya. Inilah kelebihan kita belajar kana dan inna. Saat baca Quran kana, saat baca Quran inna pasti begini. Ada isimnya, ada khobarnya. Nah, pendalaman insya Allah di Sabtu depan untuk inna. Tapi PR-nya ini wajib hafal yang dua ini ya, fungsinya. Jangan keliru. Tapi yang akan ditanya kana dulu pasti. Baru inna. Apa fungsi kana? Ini hafalkan. Apa fungsi inna? Ini hafalkan. Yang tadi wayahna 525 wajib hafal. Cana naon teh seueur PR cenah teh. Dah itu dulu ya. Silakan yang mau ditanyakan.
Terus? Baik. Biar kita ini bongkar ini. Bagus pertanyaannya. Bongkar al-bahithul Qur'ani. Kade pokoknya nama nyanak HP. Dikasab kedaya HP ya. Pak Tony dicanak HP na? Waduh, ya so. Buka apa tadi teh? Al-Insan. Di surahnya lihat kalau sudah tahu nomor surat tinggal apa namanya? Cari saja ke berapa. Di surah ya. Surat kan ada 1 2 3 sampai 114. Al-Insan itu ke 76. Jadi scroll sampai ke 76 Al-Insan. Beres. Kalau sudah ditentukan apa namanya? Nama surat dan nomornya. Karena tadi pertanyaannya surah Al-Insan. Ayatnya yang ini angka 1. Klik 1, hapus dulu satunya. Tadi ayat berapa? Nah, kalau lupa lagi jangan klik Al-Insan. Kliknya yang ini, yang ini X-kan dulu. Karena kita tidak tahu ini ayat berapa. Lupakan berarti surah Al-Insan. Lupakan ayatnya. Yang ada tulisan di atas adkhil, ada? Yang kotak paling besar di atas as-surah, masukkan tadi kalau kana terlalu banyak. Terus tadi apa? Kana syarruhu berarti syarruhu, shin, klik shin, ro dan ha. Sehingga penakte syarruhu. Oh jangan syarruhu, apa mustatiro, mim, sin, ta, to, iya, ro. Nah langsung mustatiro, mim, sin, ta, to, ya, ro. Mustatiro. Al-Insan ayat 7. Yang munculnya apa? Mustatiro tulisannya sudah mim, sin, ta, to, ya, ro. Ya, maka iya. Mustatiro. Ini surah Al-Insan saja. Tidak ada yang lain. Sudah ketemu ayat berapa itu? Patarosana tinggal. Sekarang klik. Sudah? Klik ulum. Ulum yang di tengah, di atas ada ulum. Nah, sekarang i'rab marsum biasa gitu ya. Ada i'rab marsum paling bawah kliknya ulum. Terus paling bawah ada i'rab marsum. Nah, ini sudah ketemu. Kana syarruhu mustatiro. I'rab marsum ada tidak? Paling bawah al-i'rab al-marsum. Ketemu dulu. Berarti kan Al-Insan ayat 7. Sudah ketemu Al-Insan ayat 7, kliknya ulumun. Ulum. Nah, setelah klik ulum, nanti ada di i'rab namanya i'rab marsum. Nah, ini akan ketemu semuanya. Bagusnya sih pakai apa namanya laptop biar kelihatan jelas gitu. Di screenshot ya. Nah, lihat. Karena ada tulisan di bawah apa? Yang hijau. Fi'il. Syarruhu apa? Syarru dulu. Isim. Hu. Domi itu isim juga ya. Mustatiro. Apa? Mustatiro. Tulisannya di bawahnya. Isim. Baik. Ketika menemukan kana, yang dicari dua ya. Satu, isim kana. Dua,
ciri jabatan itu yang tanda panah kembali. Lihat, ismu kana kan ada di bawah tuh. Ismu kananya apa? Syarru, kan syarru ya. Syarru dia ismu kana. Lihat, syarru kan tadi isim, tapi di bawahnya ada panah lagi. Memanah ke kana, berarti ismu kana. Syarru ismu kana. Hu sebagai apa? Mudhofun ilai. Sedangkan khobar kananya mana? Lihat, mustatiro itu khobaru kana. Kembali ke mana panahnya? Ke kana. Oh, berarti ini yang dimaksud dengan saat menemukan kana, carilah isim kana dan khobar kana. Isim kananya syarru, hu, khobar kananya mustatiro. Ini jawaban. Jawaban langsung di i'rab. I'rab marsum. Jadi semuanya akan kelihatan. Tinggal nanti dikuatkan mengi'rabnya gitu. Setiap. Nah, bentuk mubtada berarti kalau tidak ada kana ya. Bentuk mubtadanya itu dia bukan seperti yang Zaidun, syarruhu gitu. Di mudhof ilaihkan gitu ya. Kadang dengan domir ada di surah ini, di surah idza jaa nasrullah, ayat terakhir apa? Terus kan? Oh, ujung-ujung kana tawwaba, ujung-ujung itu. Lihat, kana tawwaba, kan di mana-mana juga. Kana mah harus ada ini dulu kan ya. Ini mah kana tawwaba. Oh, tawwaba pasti ini. Khobar kana pasti tawwaban gitu. Sekarang pertanyaan, mana isim kanannya? Oh, mustatir, nyumput. Tersembunyi dia. Tersembunyi di mana? Di kana. Kira-kira domir apa di situ? Huwa. Berarti aslinya begini. Kana huwa tawwaba. Huwa itu Allah. Tawwaba maha menerima taubat. Tapi kan tidak ada huwa. Langsung saja. Kana tawwaba. Gejliga dia. Nah, pokoknya mah begini. Ketika menemukan kana, cari isim kana yang marfu. Cari khobar kana yang mansub. Ternyata Ustaz, yang ketemu itu yang mansub saja. Udah pastikan dia khobar kana, berarti isim kanana di dalam gitu. Nyumput. Mau nyumput, mau terbuka. Jadilah kalian. Tuh, jadi rame ya. Itu sekarang praktekonya. Jadilah kalian monyet yang hina. Nah, apa ayat? Kunu qiradatan. Sampai situ ya. Kunu qiradatan. Jadilah kalian monyet-monyet. Qiradatan. Baik. Saya langsung nyebutnya qiradatan. Ingat. Kunu qiradatan. Mansub kan ya? Qiradatan. Mansub. Terbayang? Nah. Kunu qiradatan. Qiradatan sebagai isim kana, sebagai khobar kana. Nah, khobar kana pasti mansub. Pertanyaannya, isim kana mana? Maunya mustatir. Wow. Wow. Ini sebagai gambaran. Kunu. Ini isim fi'il huruf. Qiradatan. Ini fi'il. Fi'il apa? Madi mudhari amr. Fi'il amr. Jadilah kalian. Kun. Kan itu fi'il madi karena itu bisa fi'il madi, bisa mudhari, bisa fi'il amr. Kebetulan di sini fi'il amr, fi'il amr. Fi'il amr. Tapi jangan mencari mana fa'ilnya, jangan. Karena dia nakis kan ya? Karena dia nakis, berarti carinya bukan
fa'il, tapi carinya isim kananya mana? Nah, betul, waw ini. Namanya waw apa, masih ingat? Ini wawul jamaah, namanya ismu kana. Tetap isim kana walaupun kunu. Tetap walaupun kunu atau kun fayakun gitu. Sekarang khobar kananya mana? Nah, ini ciri khasnya. Maka ini jadi khobaru kana. Nah, itu sebagai gambaran ya. Kana yakunu kun. Cukup itu dulu ya. Kita istirahat 10 menit ya. Kita masuk lagi nanti jam 9:05 ya. Jam 9:05 kita masuk ke kajian tasrifnya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan ya untuk yang barusan atau yang sebelum-sebelumnya silahkan tanyakan. Tetap PR-nya tadi diingatkan kembali. Pertama, amil yang masuk ke mubtada khobar ada 3. Sebutkan yang itu. Kedua, fungsi kana dan fungsi inna hafalkan. Baru ketiganya, akhwat kana saja. Hafalkan yang dengan rumus 5-2-5. Kita istirahat dulu ya. Alhamdulillah.